bisnis yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia loh. Dan akhir-akhir ini UMKM menjadi perhatian pemerintah. Ini karena UMKM ternyata memberikan dampak yang besar bagi perekonomian negara Indonesia. Salah satu ciri UMKM adalah modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan risiko kerugian sangat minim. Sektor UMKM juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat sekitar. Sehingga sangat wajar bila semakin hari bisnis pada level UMKM semakin berkembang dan menjadi tumpuan perekonomian negara. Oh iya, saya rasa pemerintah harus benar-benar fokus pada sektor UMKM ini, karena hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, mengandalkan UMKM sebagai sumber perekonomian mereka. Berikut ulasan tentang 10 bidang usaha UMKM yang memiliki prospek menjanjikan. Siapa tahu bisa kamu amati, tiru, dan modifikasi. Yang pertama, bisnis UMKM bidang pengantar atau kurir. Dulu, bisnis kurir ini dipandang sebelah mata karena memang belum terlalu diperlukan seperti sekarang ini. Sejak bisnis online mulai menjamur, bisnis kurir pun berkembang dengan lebih baik. Bisnis kurir ini juga beragam jenisnya. Ada bisnis pengantar antar pulau dan luar negeri, ada pula bisnis pengantar khusus di daerah kota yang mengantar barang dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Kita bisa melihat Gojek dalam aplikasi GoSend atau bisnis kurir lainnya. Bisnis pengantar dalam kota bisa Anda lakukan ketika memang belum memiliki modal yang besar untuk kurir antar pulau. Dengan modal sekitar 25 juta untuk membeli 3 hingga 5 unit motor, bisnis tersebut sudah bisa kamu lakukan. Estimasi di atas hanya sebagai gambaran semata. Kamu bisa sesuaikan dengan budget yang kamu miliki. Oh iya, jika skala kamu masih di sekitar desa atau kecamatan, kamu juga bisa memanfaatkan kendaraan pribadi dahulu untuk memulai bisnis ini. Apalagi jasa kurir Gojek dan kawan-kawannya itu belum masuk sampai desa-desa yang ada di daerah-daerah. Yang kedua, bisnis bidang otomotif. Bisnis bidang otomotif pun perlu kamu pertimbangkan, karena semakin hari dunia otomotif di Indonesia semakin berkembang dengan pesat. Tentunya bila ditekuni bisa mendatangkan prospek yang lebih baik. Saya yakin keluarga dan tetangga kamu memiliki motor atau mobil kan? Peningkatan pembelian kendaraan roda 4 dan roda 2 oleh masyarakat semakin hari semakin meningkat. Maka sangatlah wajar apabila di kota-kota besar saat ini sering terjadi kemacetan yang begitu panjang. Nah, dari meningkatnya penjualan otomotif, kamu bisa membuka usaha bengkel atau penjualan onderdil kendaraan bermotor. Yang ketiga, bisnis di bidang fashion. Bisnis fashion sejak dulu hingga hari ini selalu berkembang dengan baik, karena fashion menjadi kebutuhan utama yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tentunya bisnis fashion ini menjadi bisnis dengan prospek yang cukup menjanjikan. Kamu bisa memasarkan secara online lewat sosial media dan tentu harus tekun dalam mempromosikan produk Anda. Walaupun menjadi kebutuhan utama, tetap saja kamu harus memperhatikan tren dari fashion itu sendiri. Karena yang berubah dari usaha fashion ini adalah tren yang sedang berkembang pada zamannya. Selain itu, perhatikan pula target market yang dituju. Apakah fashion yang akan dijual diperuntukkan bagi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, pria, atau wanita? Dengan begitu, produk yang kamu jual bisa lebih tertarget. Yang keempat, bidang kuliner. Sama halnya dengan bidang fashion, bisnis kuliner akan selalu dibutuhkan setiap orang. Kuliner adalah kebutuhan pokok karena setiap orang membutuhkan makan. Agar bisnis ini menjadi bisnis menjanjikan dengan keuntungan yang cukup, maka harus memperhatikan rasa, pelayanan, kemasan, dan juga promosi makanan tersebut. Semakin unik rasa, nama, dan juga penyajian biasanya akan semakin banyak dicari oleh banyak orang. Contohnya kuliner legendaris seperti soto Lamongan, soto Sokaraja, bakso, itu masih bertahan hingga hari ini karena memang memiliki cita rasa yang kuat. Jika Anda menyasar produk-produk ini, tinggal Anda bikin inovasi yang membedakan dengan produk kuliner yang lain. Atau jika kamu belum memiliki keahlian memasak, namun memiliki modal lebih, kamu bisa membeli usaha franchise kuliner karena perhitungan bahan baku dan persiapan modalnya sudah jelas dan terencana dengan baik.
Biasanya yang perlu dipersiapkan adalah tempat untuk membuka usaha tersebut. Oke, lain kali kami akan mengulas bagaimana membeli usaha franchise ya. Jadi ditunggu video selanjutnya. Yang kelima, bidang kecantikan. Populasi penduduk di Indonesia berjenis kelamin wanita lebih banyak dari laki-laki. Seperti yang diketahui bersama, wanita selalu memiliki kebutuhan lebih daripada pria, dari mulai ujung rambut hingga kaki. Mereka akan mengusahakan banyak cara demi kecantikan yang diidam-idamkan. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah membuka salon, kemudian membuka spa, menjual peralatan make up, peralatan salon, menjadi penata rias, dan lain sebagainya. Banyak wanita memerlukan jasa rias untuk wisuda, pernikahan, dan lain sebagainya. Bisnis ini pun akan menjadi hal yang menjanjikan selama wanita masih ada di dunia ini. Artinya, kamu tidak perlu ragu jika ingin menekuni bisnis ini. Segera ambil peluang ini. Yang keenam, produk kerajinan tangan. Kekayaan alam di Indonesia adalah anugerah. Maka manfaatkan kekayaan ini dan mengubah kekayaan ini menjadi produk-produk yang bermanfaat. Produk kerajinan tangan bisa berupa tas dari anyaman bambu, bros, celengan, boneka, jepit rambut, sarung, kain, dan lain sebagainya. Produk tersebut memang sudah ada sejak dulu. Biasanya mereka memasarkan produk tersebut ke toko-toko besar yang menjual produk serupa. Anda bisa memasarkan lewat toko online dengan membuka akun di marketplace atau media sosial. Dengan semakin dikenalnya produk kreatif yang kamu buat, maka semakin banyak pula keuntungan yang bisa Anda peroleh. Kemudian yang ketujuh, bisnis di bidang tour dan travel. Kamu bisa mencoba bidang tour dan travel. Seperti yang diketahui bersama, wisata saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak tempat wisata baru bermunculan dan selalu ramai. Sayangnya, tempat destinasi baru tersebut belum terpromosikan dengan baik. Maka kamu bisa mengambil peluang tersebut dengan membuat usaha tour dan travel.